supaya tidak berdiri di tangga ya. Nah, sebelah sana masih kosong Pak, diisi ya. Yang baru hadir silakan diisi sebelah kanan. Baik. Kita akan berzikir terlebih dahulu sebelum kajian kita mulai di pagi hari ini. Mari kita akan zikir terlebih dahulu. Al-Fatihah. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puja dan puji hanya milik Allah yang maha dekat, yang maha menatap, maha menyaksikan, maha mendengar,
Maha mengetahui pikiran kita, Maha mengetahui isi hati kita. Dialah Allah yang menciptakan dan mengurus diri kita setiap saat. Tidak ada sekejap pun kita lepas dari karunia Allah. Kita tidak bisa lari kemanapun, karena segala-galanya adalah milik Allah. Allah tahu kita melupakannya, tapi Allah selalu mengingat kita. Dan Allah tahu siapa yang mengingatnya. Allah membalas dengan yang lebih sempurna. Segala puji bagi Allah yang menciptakan kita tidak jadi batu, tidak jadi tikus, tidak jadi kambing. Kita diciptakan jadi orang tanpa kita pesan jadi orang. Di antara 7 miliar manusia yang diciptakan jadi orang, alhamdulillah kita ditakdirkan bisa jadi Islam. Hanya Allah yang memberi hidayah. Kalau tidak diberi Islam berarti kita tidak mengenal Allah, tidak mengenal sholat. Dan di antara umat Islam yang 2 miliar, segala puji bagi Allah, kita diberikan nikmat bisa sholat. Kita tahu tidak semua umat Islam berada di lingkungan yang bisa sholat. Ada umat Islam yang tidak sholat, tidak saum, tidak ke masjid, karena tidak tahu ilmunya, tidak ada fasilitasnya. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang menutupi aib dosa, tidak langsung diazab kita ini. Nah, nauzubillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, berikan kami ilmu yang membuat kami jadi hakul yakin padamu. Ilmu yang membuat kami setiap saat ingat padamu. Ilmu yang membuat diri-diri kami setiap saat ada di jalanmu. Ilmu yang membuat hati kami bersih ya Allah. Ilmu yang membuat amal kami diterima. Ilmu yang mengantarkan kami husnul khotimah. Taqabbal minna ya karim. Kabulkan wahai yang maha mulia. Innaka antas sami'ul alim. Sesungguhnya engkau maha mendengar lagi maha mengetahui segala-galanya. Amin ya rabbal alamin. Sedikit mengulang kajian semalam. Mungkin bagi yang baru menyimak lewat medsos, ini saat ini sedang ada mabit, malam bina iman dan takwa. Katanya ringkasannya begitu. Kajiannya adalah berusaha memperbaiki sholat. Kajian seperti ini, mabit ini, alhamdulillah yang datang bukan cukup banyak, banyak sekali dari berbagai tempat, sehingga di dom, di jalan, di kelas-kelas dan di aula juga banyak yang hadir. Kalau duduk begini cenderung cukup, tapi ketika sudah berbaring ada yang tersepak ya, maksudnya bingung ya. Kalau duduk jaraknya sedikit saja, tapi kalau sudah berbaring kaki dan sebagainya harus lebih memerlukan tempat. Tapi alhamdulillah tidur, bisa tidur, alhamdulillah. Kali ini sedikit akan mengulang bahasan kemarin, bahwa orang sholat itu bisa bagus ketika tahu, yakin sholat ini sangat penting bagi dirinya. Ketika sholat dianggap tidak penting, dia tidak memberikan perhatian khusus. Kita hanya memperhatikan sesuatu yang sangat penting. Nah, ketika tahu sholat itu adalah sangat personal, jadi hubungan seseorang dengan Allahnya sangat
kuat karena perintah sholat tidak lewat malaikat Jibril tapi langsung dari Allah kepada Nabi Muhammad, tidak di bumi juga. Tapi ketika Isra Mi'raj ini menunjukkan beda sekali sholat itu. Jadi kita tidak boleh menyamakan sholat dengan saum dan sebagainya. Itu semua penting, tapi sholat paling penting. Dan sholat ini menentukan hidup kita roboh atau tidak. Kalau sholat kita bagus, hidup kita bagus. Sholat kita jelek, hidup kita jelek. Sholat berantakan, hidup berantakan. Allah menyaksikan. Yang ketiga, sholat itu adalah tadi imaduddin. Yang selanjutnya adalah menentukan akhlak kita. Kita tahu musuh kita itu dalam tanda kutip ya, musuh kita itu ada dua. Di dalam adalah nafsu, dari dalam mengajak kepada keburukan terus ya. Surat Yusuf 53. Innan nafsa la'ammaratun bisu, mengajak kepada buruk. Dan yang kedua adalah setan. Nah ini yang membuat kita jadi berperilaku jelek. Setan itu membisiki kita untuk memperturutkan nafsu. Nah setan ada yang berbentuk jin, ada yang berbentuk manusia. Mau tahu setan yang berbentuk manusia? Mau? Nah, nanti tersinggung setannya. Sama yang kerjanya membisiki, ngajak keburukan. Kalau sekarang ada yang ngajak ngobrol misalkan, dilihat ya, dilihat aja. Lalu bagaimana? Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah. Jadi makin bagus sholat kita, kayak remnya pakem. Sebetulnya begini, kita tidak berbuat maksiat itu karena Allah ngelindungin kita. Itu aja intinya ya. Ingatlah haula wala quwata, kita tidak ada daya menghindari maksiat kecuali Allah yang menjaga kita, dan tidak ada kekuatan berbuat taat kecuali Allah menolong kita. La haula wala quwata illa billah, di antara maknanya itu ya. Jadi kita tidak terjerumus dalam dosa itu karena Allah ngelindungin. Nah sholat itu kalau bagus kita dilindungi. Nanti akan ada rem saja. Mau berbuat ini tiba-tiba berat, nggak mau. Tapi lagi malas sholat tiba-tiba jadi pengen karena disuruh ya. Misal. Yang keempat, apa pentingnya sholat? Wasna'inu bisabri wassalah. Pembuka. Kunci pertolongan Allah. Ini wajahnya jelas sekali ya, wajah-wajah memerlukan pertolongan Allah. Ini jelas sekali, makanya semangat itikaf. Ya kan? Gak usah disembunyikan, auranya udah nampak. Namanya aura, astagfirullah. Namanya aura iman. Astagfirullah, istighfar. Kata jamaah, ya Allah yang istighfar ya. Astagfirullah, astagfirullah. Untung sudah reda ya. Lalu jadi ringan beratnya suatu urusan bukan masalahnya, tapi ditolong Allah atau tidak. Kalau Allah nolong sudah beres ya kan. Tapi kalau Allah tidak nolong udah pasti ruwet itu. Jadi salah kalau kita mengatakan kepintaran, keahlian, pengalaman bisa menyelesaikan masalah. Tidak bisa kalau Allah tidak nolong. Walaupun pintar, walaupun berpengalaman, walaupun ahli, kalau Allah tidak nolong itu tidak manfaat semua kepintaran. Hanya pertolongan Allah yang membuat ilmu, keahlian, pengalaman bisa manfaat. Jelas hadirin, ini penting. Jangan wah tenanglah saya berpengalaman, dicabut aja sedikit nyawanya, udah nggak berpengalaman, ya kan? Benar? Serius. Astagfirullahaladzim. Jadi kalau ada apa-apa, sholat, minta tolong apapun udah, makanya jaga wudhu teruslah supaya lebih mudah kita sholat. Lanjut kemarin apalagi sholat itu pembeda ya. Bainana wa bainahum, antara kita dengan orang yang tidak Islam itu sholat pembedanya.
Dan yang paling penting, sholat adalah pertanyaan pertama. Jadi kalau sholat bagus, yang lain bisa ke bawah bagus. Sekarang saum, sedekah, umroh, haji, ngaji, sholatnya hancur, ke bawah hancur. Ini penting tidak sih? Kenapa saya jadi emosi begini? Penting hadirin. Jadi harusnya dikit-dikit sholat yang kebayang tuh. Sholat, sholat. Dan topnya sholat itu ada ini sujud. Bagaimana tentang hadis sujud itu? Ma yakunu aqrabu ma yakunu abdu mir rabbihi wa huwa sajid. Saat terdekat seorang hamba dengan Allah itu sujud. Ini top sekali hadirin. Ya. Nah, apa yang harus dilakukan supaya sholat kita, ini penting nih, sholat penting sekali, enggak ada yang lebih penting lagi dalam sesudah iman adalah sholat. Contoh Al-Baqarah ayat 3, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna sholat. Udah iman tuh sholat, nanti pasangan dari sholat wa mimma razaqnahum yunfikun. Jadi nanti orang yang sholatnya pengen bagus tuh pasangannya adalah menginfakkan. Apakah ada orang yang sholatnya khusyuk pelit? Enggak. Pelit itu sholatnya tidak bagus, gitu aja lah. Jangan menghina, enggak menghina. Saudara ngaku, itu aja masalahnya ya. Lanjut. Lanjut. Jadi kita harus memberikan perhatian yang serius, perhatian yang khusus dan sungguh-sungguh. Nah, kalau udah kita yakin ini penting, yang kedua keyakinan kita adalah kita itu baru bisa sholat bagus kalau Allah nolong. Jadi jangan sampai udah penting kita bisa merasa melakukannya sendiri. Tidak. Ini sholat penting nih. Saya pengen sholat khusyuk. Saya pengen sholat yang diterima oleh Allah. Harus ada bab yang kedua, saya baru bisa sholat ini bagus kalau Allah nolong. Nah, ini ngepas hadirin, jangan sampai kita lupa wa ma bikum min ni'matin faminallah. An-Nahl ayat 53, nikmat apapun yang ada padamu itu dari Allah. Jadi jangan sampai semangat kita untuk sholat seakan-akan kita tuh bisa sholat bagus dengan ikhtiar kita. Tidak. Ikhtiar untuk bagus itu ibadah. Yang membuat kita sholatnya bagus adalah, tuh kan pelan jawabannya siapa? Ini adabnya begitu ya. Sehingga kita tidak menyerah karena kita yakin ngandelin Allah. Dalilnya apa? An-Nahl 53. Jadi apa yang harus kita lakukan? Al-Ankabut 69. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh, nah ini kata kuncinya. Jadi mau sholat khusyuk itu harus jihad, sungguh-sungguh mencari keridhaan Allah. Allah benar-benar menunjukkan jalan-jalannya. Jadi kita bergerak mau ke Allah nih, mau sholat khusyuk. Ini maaf ya, saudara-saudara mungkin mendengar, akan ada kajian sholat khusyuk. Jadi ke sini kan, hanya dari ingin, saya pengen sholat saya khusyuk. Benar atau benar? Saudara dengar judul kajian kita ini kan begitu, bagaimana sholat lebih bagus. Mau sih nyebut khusyuk, tapi takut kurang pede nih yang ceramahnya ya. Sebab Allah tahu sholat saya kayak apa. Nah, aduh pengen nih. Itu kan ada di hati, betul Dina? Aduh gimana? Saya mau ke sana. Wah, ongkosnya ada nggak? Nyari, ada ongkosnya. Saya naik apa? Bro, ikut sama saya. Ternyata disuruh ngedorong. Ya. Astagfirullahaladzim. Ini saya diuji dengan jiwa lucu hadirin, astagfirullah. Ini bakat terpendam. Udah ditahan aslinya hadirin, tapi keluar sendiri. Nah, orang yang khusyuk sih nggak gini-gini amat ya. Ini menunjukkan belajar khusyuk.
Tiba-tiba ke sini ada ongkosnya, badannya sehat, di perjalanan selamat. Ini bisa begini tuh pasti pertolongan Allah, pasti hadirin. Karena kalau nafsu nggak mau. Tambah lagi oleh Allah nggak dikasih hujan, benar? Berhari-hari sepanjang pengumumanmu ada itikaf, lihat sana becek, hujan lebat, bangun pagi-pagi hujan, malam hujan. Allah yang maha menyaksikan segala-galanya dan yang menguasai setiap tetesan air hujan. Alhamdulillah ditahan, benar? Saya nggak berani minta nggak hujan, minta dipindahkan aja. Nanti nggak enak yang dipindahkannya, ya kan? Ini siapa nih ngedoa, jadi saya nge-hep saja. Aduh ya Allah, Engkau sudah tahu apa yang akan terjadi, semuanya milikmu. Enaklah ke Allah tuh, karena Allahnya maha baik, maha mengerti, dan maha tahu lagi apa yang akan terjadi, dan maha kuasa atas segala-galanya. Persiapan pertama apa? Ilmu. Jadi Allah ngelihat nih, kita belajar nggak ilmu sholat, kita buka-buka nggak pelajaran bacaan sholat. Kalau kita nggak belajar, Allah tahu. Nah yang belajar, ya Allah saya mau sholat bagus. Siapapun yang ingin beriman dan beramal, pintunya satu, ilmu. Makanya kalau nggak belajar sholat, itu sama dengan nggak pengen sholat khusyuk. Ada yang nanya, kenapa ya saya sholat khusyuk? Gampang, pertanyaannya belajar tidak. Allah lihat kita membuka buku, Allah lihat kita browsing. Apa aja yang dilihat pada waktu kita lihat video, lihat tayangan. Allah tahu keinginan kita belajar. Nanti pengen aja, nanti ada buku ini, ada yang ngajak ini, tiba-tiba sepertinya kebetulan tentang sholat ada di medsos itu. Nah Allah yang beri petunjuk. Belajar ilmu sholat dan belajar bacaan sholat. Minimal apa saja? Minimal harus tahu arti takbir, kemudian Fatihah. Kenapa Fatihah itu berjawab Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagimu ya Allah Rabb semesta alam. Allah langsung menjawab, hambaku memujiku. Ar-Rahmanir Rahim, wahai yang maha pengasih, wahai yang maha penyayang, hambaku menyanjungku. Terus dan diijabah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ini antara hanya kepadamu ya Allah kami mengabdi beribadah, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Ini antara aku dan hambaku. Ihdinas siratal mustaqim, baginya apa yang ia minta. Kita minta siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya Allah berikan kepada kami ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kepada kami jalan yang lurus, jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat kepadanya. Nabiyyin, syidikin, syuhada, solihin, ini yang diberi nikmat itu ya. Para nabi, para syidikin, orang-orang yang hidupnya benar, jujur, lurus. Syuhada, orang yang mati syahid. Dan solihin, orang-orang yang soleh. Bukan orang-orang ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan orang-orang yang Engkau murkai kepadanya. Siapa orang yang dimurkai? Yang sudah tahu tapi membangkang, tidak mau mengamalkan. Ada yang tahu, dia belajar tapi dia nggak mau mengamalkan, membangkang. Ini yang kita minta ke Allah supaya kita nggak masuk yang tahu tapi membangkang. Siapa orang yang sesat? Nah orang yang sesat tuh yang semangat beramal tapi tidak mau belajar. Jadi pergi sih pergi tapi nggak tahu alamat. Halo? Kebayang tidak? Mau jadi orang sesat, sibuk sih kelalang keliling tapi nggak jelas. Harusnya kita jadi orang yang diberi petunjuk, setiap langkah tuh benar menuju ke Allah. Nah kalau yang dimurkai, dia memang tahu tapi membangkang, nggak mau mengamalkan. Kan ada yang tahu tapi tidak beramal, betul tidak? Mau begitu?
Pasti enggak lah, nggak usah ditanya ya terus. Astagfirullahaladzim. Nggak usah nanya yang udah tahu jawabannya ya. Nah, persiapan tempat harus proporsional ya, bebas najis, bebas dari yang haram. Kalau di masjid cari tempat terbaik, makanya kalau bisa harum lebih enak kan daripada bau. Pakaian juga yang layak. Tentu nggak usah menilai pakaian, itu pakaiannya butut, mungkin itu yang terbaik dari yang dimilikinya. Jangan menilai pakaian orang ya. Pakaian yang terbaik, yang wajar, tidak usah mewah. Ibu juga nggak usah pakai mahkota, tidak usah, itu berlebihan ya. Hati-hati yang yang berponi itu ya, yang itu juga gunting aja daerah sini. Astagfirullahaladzim. Sia-sia. Lalu tempat, apalagi persiapan. Nah, wudu harus bagus ya. Pokoknya kalau wudunya tenang, benar, dan dijiwai wudu ini sebagai penggugur dosa, itu udah langkah menuju sholat bagus. Tapi kalau wudunya asal-asalan, asal kena air, tidak sesuai dengan tuntunan, besar kemungkinan sholatnya jelek. Karena Allah melihat ketika wudu, Allah tahu kita ingin membersihkan hati kita ketika menghadap Allah. Sebetulnya wudu tuh tidak membersihkan seluruhnya, ya kan? Buktinya kalau tidak ada air kita tayamum malah pakai debu. Dan kalau wudu, maaf ya, kentut, yang bersalah kan nggak ditaplok, betul ya? Juga seplok itu enggak ya. Tetap wudunya ulangi lagi yang ini. Halo? Kan ada yang nanya, ini Islam itu gimana? Masa kalau orang kentut yang dibasahin ini lagi katanya sedang si dia dibiarin aja. Sini nak, ini pemuda yang nanya. Kemudian oleh kiainya diinjak. Katanya. Kenapa yang diinjak kaki yang bunyi mulut? Ini tinggi ya, nggak usah ketawa juga nggak apa-apa. Nggak wajib ya, nggak ngerti juga nggak apa-apa. Jadi maksudnya mulut yang teriak pada kaki yang diinjak pasti ada hikmahnya. Lalu sesudah persiapan wudhu tenang bagus, beri jeda sebelum sholat. Jangan habis wudhu mau sholat datang Allahu Akbar, nah itu rada berat tuh. Makanya kalau mau BAB, BAK, BAH ya, buang angin halus, nah, itu lebih baik tuntaskan dulu. Udahlah, dut aja, wudhu lagi aja. Tapi nanti saya ketinggalan, nggak apa-apa ketinggalan daripada selama sholat. Astagfirullah, astagfirullah. Ini setan yang ngebisikin terus. Dia nyari-nyari celah supaya saya nambah-nambah. Astagfirullahaladzim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, jadi tenang, jangan balap. Kalau kau mati sholat, lari dari sana, enggak akan bagus. Tenang saja, enggak apa-apa ketinggalan, tapi tidak terengah-engah. Nah, sebelum takbir, tenangkan dululah. Bangsa 2-3 detik. Kecuali kalau jamaah, jangan menenangkan sudah takbir dia tenang sendirian, ya. Jangan, proporsional. Kalau udah sholat sendiri, aduh itu paling enak. Ya Allah, saya akan menghadapmu di hati itu ya. Mungkin ini sholat terakhir saya. Kalau duhur, mungkin saya asar sudah tidak sholat lagi. Itu bikin sedih sekali itu. Seperti tahajud juga. Mungkin ini tahajud terakhir saya. Besok mungkin saya sudah tidak tahajud lagi. Itu tiba-tiba sedih hati ini. Pertama, ingat menghadap Allah. Yang kedua, ingat ini mungkin yang terakhir sholat kita. Karena ada nih, ini nggak tahu kita nih, ini tadi sholat subuh terakhir mungkin. Udah gitu nanti misal meninggal jam berapa, duhur udah nggak sholat lagi. Nah itu enak sekali hadirin. Termasuk tahajud ya. Mungkin besok saya udah nggak tahajud lagi. Itu tiba-tiba hati tuh kerasa tuh ingin bagus ya. Dan Allah tahu pikiran kita. Lalu yang ketiga, a'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Kita berlindung ke Allah dari tipu daya setan karena dia akan nipu terus ya. Ini sebelum sholat, belum mulai sholatnya, jadi kita masih bisa melakukan hal-hal lain, di antaranya tenang dan tarik nafas serta dikeluarkan dengan tenang. Itu luar biasa berdampak hadirin, karena menurunkan frekuensi cara berpikir kita ya. Ya Allah, a'udzubillahi minasyaitonir. Pasang niat. Nah, baru kalau udah niat rukun sholat ya. Allahu Akbar. Nah, yakinilah bahwa kita ini sedang di hadapan Allah. Sedang menghadap kepada penguasa, pemilik diri kita, penentu segala-galanya. Aduh, Abu Bakar As-Siddiq, kenapa beliau tidak bisa mengimami? Karena takbir itu langsung nangis. Imam Ibnu Qayyim, semoga Allah merahmati beliau, mengatakan justru kunci sholat khusyuk itu dari takbir. Kalau sudah Allahu Akbar, Allah Maha Besar, lebih besar dari segala-galanya. Kalau saya senang merasakan segala-galanya, tidak ada apa-apanya bagi Allah. Jadi ketika akan masuk urusan apa urusannya kan? Urusan hutang, Allah Maha Kaya. Urusan keluarga semuanya dikuasai Allah. Urusan bisnis gak layak masuk. Apalagi urusan hobi, urusan tetek bengek, sendal hilang, ballpoint hilang, Allahu Akbar. Udah. Hilang harusnya dengan takbir tuh, ya kan? Hei, betul? Jadi ketika Allahu Akbar udah habis semua urusan tuh, karena nggak ada apa-apanya. Apa sih yang hebat? Tidak ada apa-apanya, segala-galanya. Segala-galanya dikuasai Allah, digenggam oleh Allah. Tidak akan terjadi apapun tanpa izin Allah, baik nikmat maupun musibah. Nggak usah dipikirin waktu sholat. Karena kita mikirin masalah waktu sholat, si masalah itu pun dikuasai Allah. Percuma, mending memikirkan siapa penguasanya. Apalagi supaya khusyuk sesudah kita yakin ini berhadapan dengan Allah, gerakan kita diperpelan ya, tu'manina. Maaf tadi subuh terlalu pelan nggak begitu? Maaf tadi mencoba tuh dipelankan dari yang biasanya. Durasinya cukup nggak? Kepelanan nggak tadi segitu? Ada yang tidur nggak waktu sujud? Nah, kalau tidur sujud tidur berarti kelamaan ya. Enak kok hadirin. Allahu Akbar. Terserah, ada yang di sini, ada yang di sini, biarlah tiap orang ada ilmunya. Dan urusan kita tangan kita ya. Mau ngapain kita? Nah, kia enggak ada. Yang ini punya kita ya. Tiap orang dapat ilmu yang berbeda-beda. Bahkan nanti ada yang tangannya enggak disidakep ya. Ada tuh yang tangannya, biarlah itu tangan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang jahar, ada yang pelan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kalau saya senangnya dengar jawaban dari Allah walaupun tidak terdengar secara fisik, tapi Allah kan lagi ngejawab. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Enak hadirin ya. Apalagi kalau ngerti artinya. Makanya kalau mengerti begini, kita bacanya enak, benar. Kalau udah belajar kan insya Allah benar, walaupun tidak usah menjadi bismillah, enggak gitu. Nanti kita lebih sibuk selama sholat tuh ke makhrajul huruf ya. Ada yang lagi sholat tuh ke tahsin aja. Dan apalagi ngedengerin tahsin imam, kebetulan dia guru tahsin, udah dinilai itu imam, kacau ya kurang hak. Jadi dia mah tidak sholat tadi. Itu ujian bagi guru tahsin. Nanti setiap imam tuh dinilai ada cocok, yang tercocok, tidak layak. Padahal tidak boleh
Sepanjang itu sudah memasuki benar, maknanya ya sudah. Memang tidak semua orang sempurna, apalagi yang ada misal dari Jawa. Itu kan ada yang Jawanya, ya kan? Dia tidak niat. Kita wah imam kacau imam, jangan. Siapa tahu di sisi Allah imam ini diterima sholatnya, bahkan banyak amalnya, banyak sedekahnya, banyak air matanya, berbakti. Kemudian karena kita sedikit tahu tentang tahsin, wah imam ke surga ya. Dia ya yang bahaya. Lanjut, baca dengan tartil, tenang ya. Kemudian dizaharkan sedikit kalau lagi sholat berjamaah, asal kedengar sendiri. Jangan mingkem, mata lihat tempat sujud, jangan merem ya. Kita nanti tidak tahu apa-apa, lihat nggak apa-apa ya. Kemudian dinikmati sambil baca, nih sambil nyebut, berbicara, sambil merasa Allah tuh sedang mendengarkan, sedang memperhatikan, dan Allah tahu pikiran, tahu hati. Itu beda hadirin. Ada yang fokus ke tahsin, ada yang fokus ke bacaan, ada yang fokus ke makna, ada yang ke makna sambil merasa ditatap Allah. Itu yang nikmat. Ketika ruku tuh rasakan subhana rabbil azim, maha suci Rabb Tuhanku yang maha agung. Sampai rasakan ketundukan kita kepada penguasa langit bumi. Dan ketika sujud, ini yang paling kita nikmati itu. Inilah saat terdekat hamba denganmu ya Allah. Aduh, itu sujud itu, hati itu bahagia. Ini saat kita terdekat dengan Allah, Tuhan semesta alam, Tuhan kita, pemilik jagat, penentu segala-galanya. Harusnya sujud itulah yang dinanti-nantikan. Subhana rabbiyal azim, maha suci Rabbku yang maha tinggi. Setidaknya itu ya, ada beberapa bacaan, tapi nikmati. Kalau sedang sholat sunnah, tumpah rabbighfirli wali walidayya. Doakan ibu bapak sambil sujud. Minta apa? Allahumma. Minta apa? Yang masalah keluarga. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Tapi kan itu Quran, kita niat doa, bukan niat baca Quran. Yang punya banyak dosa, astagfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Bolehkah? Boleh. Fa'aksiru du'a, perbanyak doa. Makanya para ulama kalau kita dengar tuh sujudnya tuh lama. Aduh, saya nggak kuat pengen cerita waktu saya sujud lama. Ceritakan jangan. Enggak boleh. Jadi gini ya. Waktu dulu masih muda, masih Allah ampuni kalau cerita ini ya. Semangat sekali mengejar Lailatul Qadar. Dulu sebelum berumah tangga. Di masjid itu semangat itikaf, tapi ilmunya belum memadai. Jadi kalau lihat yang bangun-bangun teh kehel karena takut dia juga kebagian ya. Ini dengki hadirin. Astagfirullah. Tapi mungkin Allah memaklumi ya, saya masih culun waktu itu. Nah, karena ditahan-tahan supaya dapat Lailatul Qadar, ingin bangun itikaf kan tidak semudah itu itikaf semalaman tuh. Pas sujud, ini di KPAD ya, di Masjid At-Taqwa. Pas lagi sujud, ternyata kerasa tuh seperti ada kaki di sekitar. Waduh, saya pikir ini Lailatul Qadar nih, malaikat ya. Tiba-tiba memegang ini, bangun dek katanya gitu hadirin ya. Rupanya tidur hadirin, bukan malaikat. Jadi sudah pada berdiri komat ya. Dramatisasinya begitu ya. Ingat, aku jamin rumah di tengah surga
bagi yang meninggalkan bohong walaupun sedang bergurau. Saya nggak mau kehilangan rumah, ya nggak? Jadi semirip mungkin walaupun ada melesetnya, ya. Makanya saya tidak mau cerita dari tadi ini sih, astagfirullah. Saya takut rumah saya hilang nanti. Lalu, nah bagaimana kalau lagi sholat lari pikiran ke sana sini? Kan setan terus ngebisikin, ya. Dan Allah tahu kita bergulat. Kalau lari, belokin lagi aja. Kayak kita lagi naik motor, di depan ada yang menggoda. Ini dari sini, ya, dari Setiabudi ke sana ke Cihampelas. Nah kita mau ke Dago. Nah yang menggoda itu ternyata membuat kita ikut ke Cihampelas. Balik lagi, ya. Astagfirullahaladzim, muter, balik. Belok sini, balikan. Makanya takbir itu sebetulnya kalau udah agak beloknya jauh, Allahu Akbar, itu saat balik. Allah Maha Besar. Allah lebih besar dari segala-galanya. Nanti juga kalau udah terlatih belok dikit langsung balik, ya. Makanya kalau memahami bacaan dan meyakini Allah Maha mendengar, itu lebih mudah baliknya. Terakhirnya adalah, nah ini, usahakan sesudah sholat itu, ini udah perjuangan sholat sampai tahiyat akhir. Sebetulnya saya pengen ngebahas tahiyat akhir, tapi waktunya kayaknya nggak cukup ini, karena di sini adalah waktu perpisahan, ya. At-tahiyatul, sebentar, hadisnya saya baca dulu ini. Nah, at-tahiyatul segala bentuk penghormatan, mubarakatuh. Jadi at-tahiyat itu adalah segala bentuk penghormatan. Kemudian mubarakatuh artinya segala sesuatu yang penuh keberkahan. Penghormatan, keberkahan. Sholawatu artinya adalah doa-doa dan ibadah. Lalu sholawatu thayyibah, kebaikan-kebaikan yang baik, yang suci, yang bersih. Lillah, itu milik Allah. Jadi segala penghormatan, pengagungan, segala keberkahan, kebaikan-kebaikan, doa, ibadah, dan semua yang suci, yang baik, yang bersih, lillah, itu milik Allah. Lalu assalamualaikum thayyibatu lillah, hanya milik Allah. Ini jadi waktu selesai sholat itu kita meyakini segala-galanya itu adalah, ini di penghujung sholat, ya. Jadi ini penutup sholat itu penegasan kembali ketauhidan kita, bahwa semuanya itu lillah, milik Allah, bukan milik siapa-siapa. Jadi kalau habis sholat kita nggak usah ngarep-ngarep dari siapa-siapa, karena semuanya lillah. Lalu assalamualaikum ayuhan nabiyyu, keselamatan, kedamaian. Nah ini terhubung dengan Rasulullah. Assalamualaikum engkau, kepada engkau Rasulullah, atasmu ayuhan nabi, wahai nabi, warahmatullah wabarakatuh, dan curahan rahmat dan keberkahan. Jadi ini doa kepada Rasulullah sesudah penegasan tauhid, ya, kemudian mendoakan keselamatan kepada Rasul, curahan rahmat dan keberkahan, dan selanjutnya di penghujung salat itu kepada umat Islam, assalamu alaina, keselamatan untuk kami, wala ibadillahi sholihin, dan seluruh hamba-hamba Allah yang soleh. Jadi kita mendoakan keselamatan, meminta keselamatan untuk kami dan orang-orang soleh. Makanya kalau ada adik kakak yang berantem, kita penengah itu bisa mengatakan begini, Kak, maafin ade ya, ade itu selalu mendoakan. Nah ini doanya. Jadi kita nggak ngebohong. Si ade nggak ngedoain kakaknya langsung, tapi ngedoakan dalam sholat. Jadi kalau kita mendamaikan orang, kita kan boleh mengatakan sesuatu. Sebetulnya bohong putih, tapi ini kan tidak bohong, karena kita mendoakan. Halo? Udahlah nggak usah berantem supaya nggak usah didamain, ya. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah. Lalu penegasan
syahadat kita. Aduh keren banget nih tahiyat akhir tuh ya. Menyatakan ini sesudah kita ibadah, sesudah doa, dan ada doa di antara dua sujud, itu pun harus jelas, jangan cepat ya, jangan video nggak boleh. Kita aja minta ke orang nggak pernah secepat itu ya kan, minta duit yang lapar yang kembali, nggak bisa. Rabbik firli, ampuni saya ya Allah, warhamni, sayangi, wajburni, cukupi, warfa'ni, angkat derajat saya ya Allah, warzukni, beri saya rezeki yang halal berkah, wahdini, tuntun saya ya Allah, beri petunjuk, wa'afini, berikan keselamatan, kesehatan bagi hamba ya Allah, wa'fu anni, maafkan saya, hapuskan semua jejak dosa dan aib saya. Kurang gimana kerennya itu doa ya, gak masuk di akal kita, udah diapit dua sujud, Allah lihat loh kecepatannya sampai gitu. Mau diijabah gitu. Siapa yang ketawanya lucu? Ya udah nggak apa-apa. Jadi syahadat dan sholawat. Nah ini menarik. Kenapa pakai sholawat di ujungnya? Sesudah minta Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah berikan sholawat kepada Rasul dan keluarganya sebagaimana kepada Nabi Ibrahim dan keluarganya, minta keberkahan bagi Rasul dan keluarganya, fil alamina innaka hamidun, di seluruh alam, innaka, sesungguhnya engkau, hamidun majid, yang maha terpuji dan maha mulia. Nah sholawat ini mengantarkan doa sebelum salam. Kan sesudah segitu kita memuji Allah, lalu diberi kesempatan mustajabnya doa di penghujung sholat sebelum salam. Keluarkan doa yang paling pol kita inginkan. Allahumma a'inni ala zikrik. Misal itu ya. Kalau saya sih minta yang paling topnya itu. Minta supaya selalu ingat Allah, selalu syukur ke Allah, dan bisa bagus ibadah kepada Allah. Tapi beda-beda lah kebutuhannya. Tapi usahakan jangan minta dunia aja. Yang ya Allah jodoh, enggak usah gitu. Yang mintalah yang paling top untuk urusan akhirat terutama. Dan salam. Waktu salam tuh dijiwai, jangan Assalamualaikum. Assalamualaikum. Semoga Allah memberi keselamatan, kasih sayang, keberkahan. Ya, kesini juga begitu. Pakai hati, jangan cuma salam bunyi saja. Nah sesudah sholat, luangkan waktu untuk istighfar, untuk mengoreksi astagfirullah, sambil kita evaluasi bolong-bolong sholat kita. Jangan cuma astagfirullah, harus ada isinya. Harus benar-benar, aduh tadi saya jelek nih, tadi serokaat hilang. Allah tahu tuh kita. Kemudian jangan lupa juga bersyukur. Kita dikasih karunia sholat, ini mahal. Tidak semua orang dapat sholat, betul? Jangan lupakan itu, syukur. Dan yang ketiga adalah yang harus ada di hati kita, minta supaya enggak diambil sholat ini. Minta ampun, bersyukur atas nikmat. Ini tidak perlu dengan hal-hal yang seperti mengada-ada ya. Tapi hati kita harus tahu kita bisa sholat itu karunia Allah. Dan takut sholat ini diambil oleh Allah. Cilaka kita kalau nggak dikasih sholat, benar? Murtad berarti. Saya kira ada pertanyaan, nggak usah lah ya. Jangan mempersulit orang lain. Ada hal yang penting ditambahkan. Sesudah sholat, pegang satu amalan saja. Jadi setiap sholat tuh kita ada sebuah tekad berubah. Misal ya, yang suka marah,
Ya Allah, saya bertekad tidak akan marah-marah. Diulangi tekad. Jadi habis sholat subuh ke duhur tidak marah, duhur ke asar tidak marah, terus begitu. Tambah lagi misalkan, ya Allah saya akan mengurangin bicara. Habis sholat berharap minta supaya mengurangin bicara, terus diingat itu. Nah jadi program sholat kita tuh ada target perubahan kecil yang mau kita lakukan. Itu akan menolong kita berubah akhlak kita. Saya tidak mau buang sampah sembarangan karena itu zolim. Saya mau berhenti merokok. Asar berhenti merokok. Maghrib berhenti merokok. Allah tahu tidak tekad kita. Nah, penutup, ingat baik-baik. Yang paling mahal dari sholat ini tahu apa tidak? Merasa ditatap Allah. Ini yang termahal. Sebetulnya wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Al-Baqarah 185. Oh, 45. Al-Baqarah 45. Jadikan sabar dan sholat sebagai penolongmu. Namun yang demikian itu wa innaha lakabiratun, berat kecuali bagi orang yang khusyuk. Artinya kalau orang udah biasa merasa ditatap Allah, didengar Allah, merasa ini Allah sedang menyaksikan, itu sholat lebih mudah. Nah saling imbal balik aja. Jadi makin bagus sholat, makin merasa ditatap Allah, makin merasa ditatap Allah, sholat makin bagus. Nanti makin bagus sholat, goal yang utamanya adalah dari sholat ini nggak bisa lepas dari Allah setiap saat. Ini udah nggak ada lagi tandingannya. Merasa ditatap Allah setiap saat, itulah nikmat, puncak nikmat yang Allah berikan bagi orang beriman. Anta budallah ka annaka tarah wa illam takun tarah fa innahu yarok. Terima kasih hadirin sekalian. Halo, masih semangat tidak? Kelihatan sekali ini ahli tahajudnya ya. Apa? Iya. Jangan ngomongin kami. Kata siapa? Kami lagi tidur. Terima kasih hadirin sekalian. Jam 6 ini akan ditutup, tapi bagi jamaah masih bisa sedikit bertukar pikiran. Sahabat-sahabatku yang menyimak lewat medsos, insya Allah sebulan sekali kita akan melakukan seperti ini dengan tema yang lebih aplikatif. Ya, nanti Ustadz akan memberitahu kaidah fikihnya seperti apa. Mungkin saya bagian hikmahnya. Biasanya nanti akan ada 3 penceramah setiap kali kajian mabit ini. Senang tidak sih? Tapi itu bagaimana saya ada di jalan, nggak apa-apa. Hitung-hitung sedang dari Arafah di Muzdalifah, ya kan? Tapi kok di Muzdalifah kayak gini, udah nggak usah banyak ngomong, ya nggak? Nanti tidur juga nggak ada kerasa itu hanya bangun aja rewel itu, ya. Tapi yang sebelah saya ngorok, tahu sebabnya ngorok? Karena saudara bangun, udah itu aja masalahnya, nggak? Saudara tidur nggak ada yang ngorok, ya nggak? Hanya kata teman ini ngorok nih teman saya nih. Udah enjoy saja ya. Ini wah banyak ini ribuan. Bulan depan kita akan mengkaji ini ya. Semua sekarang sudah dapat nomornya, sudah ada di kami nomor HP-nya. Nanti akan di broadcast. Bagi yang berminat untuk bulan depan silakan, nanti ada pengumuman dan ikuti ya. Lalu ada handbooknya nanti akan dibagikan. Kalau dulu pakai kertas, kalau sekarang mungkin di broadcast. Ustadz Mulyadi Al-Fadil juga sudah membuat resumenya sehingga nanti bisa dilihat di HP masing-masing ringkasan dari kajian ini ya. Karena saudara saking fokusnya tidak sempat nulis ya, karena tidak punya pulpen dan kertasnya. Kenapa sih harus diomongin yang belakang itu ya nggak? Harusnya nggak usah, saudara fokus, soleh gitu aja lah. Tapi tidak penasaran ada. Astagfirullahaladzim.
Silakan, mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya. Kami akan menutup jam 6 untuk media sosial. Mudah-mudahan bulan depan kita ada umur, tapi dalam keadaan Ramadan bulan depan, ya kan? Benar ya? Jadi akan lebih disiplin karena ada waktu untuk sahur dan kita akan buka bersama. Indah, 5.000 buka bersama di sini ya. Ini sekitar 3.000-an yang sekarang datang, 3.200. Fasilitas banyak, kamar mandi banyak, toilet banyak insya Allah ya. Terima kasih sekali lagi kepada yang menyimak. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimatiin belum? Jadi teman-teman sekalian, MK Digital yang mengelola ini, silakan kalau teman-teman mau memanfaatkan MK Digital ini untuk kerjasama, apakah dengan sedekah untuk peralatan, untuk membantu tim. Bagi yang ingin berinfak silahkan ya, semoga kebagian pahalanya. Ini non-profit, bukan lembaga bisnis MK Digital ini. Walaupun kita membutuhkan biaya terus untuk ya operasional, tapi ladang amal ya. Kalau ada teman-teman yang ingin kebagian pahalanya, boleh hubungi MK Digital.